katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang berbahagia ini kami dapat menemani sahabat HSI semua bersama keluarga dalam program konsultasi kesehatan bersama dokter HSI Berbagi dengan berbagai tema yang insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga program ini bisa terus menemani sahabat HSI dengan berbagai tema yang menarik lainnya insya Allah. Jadwal konsultasi, sebelumnya kami informasikan jadwal konsultasi kesehatan untuk bulan ini yaitu bulan September tahun 2022. Bisa kita lihat bersama di layar kaca berikut. Atau lebih lengkapnya bisa sahabat langsung klik di dokter.hsi.id. Nah, Masya Allah. Bersama kita telah hadir seorang dokter sebagai narasumber pada pagi ini yang insya Allah akan membahas tema yang sangat menarik. Ya, ergonomi kerja dan gangguan otot rangka. Masya Allah. Alhamdulillah kita dapat tema-tema yang menarik pada pagi hari ini ya. Beliau adalah Dr. Iwing Dwi Purwandi. Beliau bernama Dr. Iwing Dwi Purwandi, usia 41 tahun, domisili di Jakarta, status menikah dengan anak satu, riwayat pendidikan FK UNS angkatan 1999. Langsung aja kita sapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Baik. semua juga dalam keadaan sehat. Masya Allah. Baik, insya Allah. Alhamdulillah. Dokter, pagi ini tema kita sangat menarik nih, dok. Untuk kita semua yaitu ergonomi kerja dan gangguan otot rangka. Nah, sahabat, sedikit mengenai tema kita pagi ini. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka tentunya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi adalah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia. Penyesuaian ini diperlukan agar meminimalkan risiko kemungkinan terjadinya keluhan penyakit dan kecelakaan akibat kerja tentunya. Adanya keluhan pada bagian-bagian otot rangka yang dirasakan akibat bekerja seringkali tidak dianggap serius oleh kebanyakan pekerja, terutama pekerja informal, akan tetapi keluhan tersebut jika dibiarkan terlalu lama atau bersifat kronis dapat menyebabkan kecacatan, subhanallah, yang sangat merugikan hingga tenaga kerja harus berhenti bekerja. Karenanya, gangguan tersebut biasanya diistilahkan dengan musculoskeletal disorder atau MSDS atau biasa disebut dengan gangguan pada otot rangka. Apa sajakah upaya mencegah terjadinya keluhan gangguan otot rangka ini dan bagaimana dengan pengobatannya? Nah, untuk lebih jelasnya nih, Masya Allah, mari kita simak penjelasan dari Dokter Iwing. Masya Allah. Tafadhol masykur, dokter. Silakan untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai tema kita pada pagi ini. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya ergonomi kerja ini tidak, ya kita ngomongin hari ini kita ngomongin salah satu bagian aja dari ergonomi ya, ergonomi dan ergonomi kerja, yaitu ergonomi tentang otot rangka aja. Jadi sebetulnya ergonomi sebetulnya secara gampangnya adalah bagaimana kita menyesuaikan keadaan lingkungan kerja kita dengan kondisi seharusnya tubuh kita mendapatkannya. Jadi ada yang pertama tentang ergonomi kerja, tentang otot ya, tentang muskuloskeletal atau tentang otot rangka. Satu, yang kedua tentang pencahayaan. Pencahayaan itu juga termasuk ergonomi kerja juga, bisa masuk dengan ergonomi. Bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya yang pas dengan pekerjaan kita, tidak terlalu silau, tidak terlalu gelap. Terus suhu, keadaan suhu dan iklim di dalam ruangan itu juga termasuk ergonomi. Terus adanya getaran, terus adanya bahkan pola shift kerja, orang shift kerja itu termasuk, itu masuk dalam ergonomi kerja juga. Tapi untuk kali ini kita
fokuskan kepada ergonomi kerja yang berhubungan dengan otot rangka atau muskuloskeletal. Jadi gimana secara prinsip, tadi sudah dijelaskan oleh Akhi Zubair bagaimana tentang apa itu ergonomi. Kalau gampangnya sih, kalau saya bilang gampangnya bagaimana penyesuaian si lingkungan kerja kita dengan keadaan tubuh kita. Jadi orang atau manusia itu mempunyai kondisi yang gimana tubuh itu posisi yang ideal, posisi yang bagus sehingga dia nyaman. Nyaman dalam arti nyaman secara tubuh, bukan nyaman perasaan kita. Jadi kalau misal gini, sebetulnya kadang kita misal duduk ya, seseorang yang bekerja di meja kerja atau seorang administrasi di kantor kan duduk aja. Kadang jarang enaknya itu kadang kita tidak bersandar tapi agak ke depan, agak mundur sedikit. Itu kayaknya nyaman karena sudah bertahun-tahun, tapi sebetulnya itu bukan posisi yang ideal. Jadi bagaimana posisi yang ideal untuk seorang kerja duduk itu nanti dia harus posisinya agak tegak, bersandar di kursi, tangannya posisi tangan dan kaki dan lain sebagainya itu harus pas. Tapi karena kenyamanan itu ada kenyamanan yang perasaan kita itu jadinya sepertinya kita nyaman padahal tidak nyaman. Jadi bagaimana posisi kerja kita bisa sesuai dengan kondisi tubuh kita yang harusnya kita inginkan. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan gangguan otot rangka ini ya. Yang pertama adalah bagaimana gangguan otot rangka itu, apa yang bisa terjadi dan apa ini ya. Gangguan otot rangka itu biasanya terjadi pada, yang pertama adalah pada otot itu sendiri, yang kedua pada tendon, atau tendon itu gabungan dari otot, terus atau pada saraf-sarafnya sehingga membuat gangguan itu tersendiri. Terus apa saja sih sebetulnya yang perlu kita perhatikan yang memungkinkan adalah pertama adalah gerakan tubuh yang tidak, posisi tubuh yang tidak ideal atau tidak, misal membungkuk seperti itu, atau tanpa sandaran, duduk tanpa sandaran, berdiri lama, duduk lama, posisi statis yang lama, terus gerakan yang berulang-ulang, gerakan yang dilakukan dengan sering dengan menggunakan kekuatan seperti itu. Terus yang kedua adalah pola kerja apa sih yang sebetulnya memungkinkan kita berisiko nih terjadi gangguan otot rangka akibat kerja. Yang pertama adalah posisi yang menetap atau terbatas, jadi jarang bergerak, seperti seorang yang di kantor duduk itu mereka bisa duduk itu berjam-jam tanpa banyak bergerak. Itu membuat salah satu yang berisiko. Yang kedua adalah gerakan berulang terus menerus. Biasanya pada pekerja pabrik mereka bisa gerakan tangannya yang sama atau gerakan kaki atau tangan yang sama yang lebih dari, mungkin dalam sehari bisa 1000 kali itu gerakannya kalau dihitung seperti itu. Terus ada kekuatan, mesti genggaman tangannya sudah bergerak berulang-ulang, itu untuk memindahkannya butuh kekuatan. Terus kecepatan kerja, jadi karena gerakan berulang kecepatan seperti itu. Terus lingkungan kerja yang suhu ekstrim dan vibrasi itu akan meningkatkan juga ini namanya si kemungkinannya. Nah, yang perlu diketahui ada pertama adalah apa sih gejala-gejala yang tanda awal, tanda selanjutnya. Yang pertama adalah rasa pegal atau lelah di daerah-daerah sekitar otot yang terkena tersebut. Itu biasanya kalau ini awal itu biasanya pas kerja atau pada setelah kerja, beberapa kerja, namun nanti ketika udah pulang malam hari dipakai tidur, besok udah seger lagi, atau ketika libur tidak ada masalah. Itu tanda-tanda awalnya seperti itu. Tapi ketika itu udah lama tidak di maintenance dengan baik, itu nanti akan lebih lama menetapnya, sampai malam hari, sampai besok kadang belum. Terus biasanya ini kerjanya sudah mulai lambat seperti itu. Terus
lanjutnya apa? Lanjutnya ya nyari makin berat, terus istirahat juga tetap aja habis libur masuk juga masih ada seperti itu, dan akan banyak mengurangi apa produktivitas kerjanya seperti itu ya. Terus mana saja sih yang sering terjadi? Biasanya sering terjadi di untuk aktivitas atas bagian tubuh ke atas, ada di leher, ada di lengan, ada di bahu, ada di tangan, ada di jari, terus nanti bisa di punggung dan bisa di kaki seperti itu. Mungkin secara sekilas seperti itu. Dan apa sih cara menanggulanginya? Yang pertama kita harus mengetahui sebetulnya apa namanya ketika bekerja apa sih yang kita lakukan. Jadi kalau dari dokter-dokter di yang dokter pekerja ya, dokter yang tentang kesehatan kerja, itu ketika menganalisis ini mereka harus tahu nih kerjanya itu seperti apa yang dilakukan, gerakannya apa aja, itu dilihat satu-satu. Jadi semua dicari seperti apa kerjanya. Dari situ nanti dilihat otot apa yang bekerja, mana yang ada kemungkinan terjadi. Nah, nanti di situ akan dilakukan mungkin perbaikan postur, terus ada namanya peregangan otot yang harus dilakukan ketika orang bekerja, dengan apalagi dengan posisi startnya adalah setiap 2 jam ada peregangan seperti itu. Mungkin lebih enak kalau ada pertanyaan. Betul. Ini kalau nggak ditanya langsung tentang kondisi tubuh, karena temanya nih anak lagi nih dok nih, karena sudah 3 hari lengan sebelah kiri ini kayak nyeri otot gitu, cuman kayak pegel gitu dok, cuman kok setiap hari jadinya gitu dok. Nih aduh menarik banget ini dok, dengan aktivitas anak yang lalu lalang gitu ya di lapangan juga, tiba-tiba setelah nggak ada kegiatan di lapangan harus ada di kantor setiap hari gitu. Nih kayaknya efeknya kerasa banget nih dok. Masya Allah, temanya pagi hari ini kita menarik banget untuk teman-teman atau sahabat IC berbagian di luar sana nih, yang pekerja juga atau yang biasa di lapangan. Ayo gabung di Zoom kita pada pagi hari ini. Dok, kita langsung masuk pertanyaannya dok ya? Iya. Langsung enak nih dok, pasti banyak yang nanya. Insya Allah, untuk antum dan antuna yang mau bertanya, silakan bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan ajukan raise hand, atau yang kedua dengan chat di room chat kita, dengan jangan lupa sebutkan nama, NIP bagi peserta HSI, usia dan domisili. Ya. Jangan lupa sebutkan nama, NIP, serta usia serta domisili. Masya Allah. Silakan yang mau bertanya. Kita buka di chat dulu nih dok. Kita buka di chat, ada titipan pertanyaan dari salah satu peserta senior kita nih dok, di angkatan 134. Beliau umahat nih dok, dari ART 1340239. Beliau bernama Ibu Munah Setiatina. Dokter, tadi pas mau nyari kain ke kota, keluhan anak gampang masuk angin ternyata. Punggung belakang kalau bangun tidur terasa sakit. Kalau pas ngajar itu kan kebanyakan duduk di lantai dari jam 7.30 sampai zuhur. Nah, Masya Allah. Ini aktivitasnya duduk di lantai nih dok. Dan lumayan waktunya panjang, 7.30 sampai zuhur. Ini gimana nih dok solusinya? Tafadhol masykurun, silakan. Masya Allah. Jadi sebetulnya ini udah jelas ada masalah. Yang pertama adalah posisi yang statis ya, statis yang lama lebih dari 2 jam. Kalau jam 7.30 sampai zuhur ya kira-kira 4 jaman ya, 4 jam. Betul. Itu. Dan posisi duduk di lantai itu kaki itu ada masalah juga di kaki. Jadi mungkin kaki kadang
kadang posisi bersila atau kadang duduk di belakang. Nah ini juga perlu sebetulnya, kalau bisa interaktif bisa ditanya-tanya nih gimana posisinya seperti itu. Tapi kalau tidak, bisa kita bayangkan aja kalau kita duduk di lantai kan, apalagi kayaknya nih ngajar ya kayaknya ya. Betul, ngajar beliau dok. Ngajar itu posisinya kan kayak duduk manis gitu kan, nggak kayak orang duduk yang sembarangan kaki selonjor ke depan itu. Jadi posisinya dari kaki itu juga ada masalah, karena kaki ya biasanya kakinya ketekuk. Pertama kaki ketekuk, kedua duduknya biasanya tanpa sandaran, itu udah Iya. masalah dua, tanpa sandaran. Terus posisinya pasti biasanya kemungkinan membungkuk seperti itu. Iya. Posisi lama ada beberapa masalah. Yang pertama ada, kalau ya ini idealnya sih tidak dalam posisi yang duduk di lantai lama ya, tapi ketika seperti itu harus beberapa hal yang harus bisa kita atasi atau kita adaptasi. Yang pertama mungkin ada beberapa yang kita bisa beli kayak sandaran ya, kayak kursi-kursi yang cuma separuh. Jadi ada beberapa sandaran, kursinya sandaran tapi dia nggak ada kakinya, kursi untuk lesehan seperti itu. Mungkin itu nanti bisa untuk pertama membantu di punggungnya, karena duduk tanpa sandaran itu juga bermasalah di tulang belakang. Yang kedua, posisi kaki yang ditekuk ya, ini perlu nanti berubah posisi dari kakinya setiap beberapa menit, mungkin setiap setengah jam. Terus yang pasti adalah ketika kita duduk dalam posisi yang atau bekerja dalam posisi statis, setiap 2 jam adalah peregangan. Itu peregangan, jadi berdiri diregangkan otot-ototnya yang bermasalah, misal otot kakinya, otot punggungnya, otot tangan, leher, semua dilakukan peregangan. Bila untuk gimana cara lakukan peregangan, kalau dulu susah ya, kita harus cari orang belajar. Sekarang dari HP kita bisa buka YouTube, ketik peregangan tempat kerja, nanti akan keluar banyak, kita bisa ikutin. Di situ ada macam-macam, ada yang pakai lagu, nggak pakai lagu ya kita pilih. Banyak juga kok yang tidak ada lagunya di peregangan seperti itu, sehingga kita bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Jadi yang pertama, yang utamanya peregangan itu sih yang kalau mengatasi. Kalau sekarang kita kalau mau keadaannya sekarang, kalau mau mengganti dari posisi duduk di lantai ke berdiri kan banyak yang harus diubah. Itu mungkin tidak bisa dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu lama. Rekomendasi utamanya adalah dari duduk lesehan menjadi duduk di kursi. Tapi sementara sebelum itu bisa tercapai, tadi yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Apa ada terapi khusus selain peregangan dok? Misalkan atau kita harus malam itu harus pakai pemanas kah? Karena kan itu tadi beliau bangun tidur gitu ya dok ya. Nah, apakah sebelum tidur kita harus ngapain gitu dok? Saya balurin apa gitu? Bisa juga ya, tergantung ya. Kita sebetulnya kita lihat kasus per kasus ya. Tapi yang bisa kita lakukan yang secara general adalah sebelum tidur, ini berlaku bagi semua sih sebetulnya, bukan bagi tadi ya. Sebelum tidur sebaiknya kita semacam peregangan dulu sebentar. Bangun tidur juga kita peregangan badan, kita regang sebentar, sehingga otot-otot kita itu lebih rileks. Karena otot-otot kerja kita kan kerja terus tiap hari. Otot-otot itu, ketika otot bekerja, otot itu akan berkontraksi, dan ketika kontraksi terus menerus akhirnya ototnya jadi tegang. Nah itu perlu kita lemaskan. Dari situ itulah fungsinya peregangan. Masya Allah, iya nih. Karena kadang-kadang gitu dok, begitu bangun tidur, mandi tanpa tedeng aling, bangun tidur langsung mandi, langsung gas gitu dok. Kadang-kadang ada yang seperti itu tuh dok, orang-orang yang terbiasa terburu-buru ya dok ya, nggak memperhatikan badannya gitu. Bahwasanya ada haknya juga gitu ya untuk stretching dulu gitu ya dok ya. Itu juga bisa mempengaruhi nggak dok? Kita kayak terburu-buru gitu dok? Bisa juga sih, karena ya kita posisi juga masih tidak, belum apa ya, belum siap tubuh kita gitu. Tapi sebetulnya
ya sholat ya, sebetulnya kita gerakan sholat itu sedikit banyak ketika kita lakukan dengan gerakan dengan benar itu Itu stretching juga sedikit ya dok banyak ya. agak membantu ya, dia agak agak posisi-posisi yang membantu dari tubuh kita gitu. Tapi Nah, itu itu juga. belum cukup sih sebetulnya, kita tambah perlu ditambah yang lain. Tapi sholatnya juga Stretching juga. jangan yang secepat kilat seperti itu juga nggak ada efek. Baik, Masya Allah. Nih dok, ada pertanyaan chat kedua nih dok dari peserta HSI. Nanti insya Allah abis ini kita lanjut ke raise hand. Bismillah, dokter, Ana sering mengalami sakit-sakit dan nyeri di bagian samping-samping, tepi dan tulang belakang. Pihak dokter yang ada di rumah sakit mengatakan bahwa Ana mengalami penegangan pada otot. Tak jarang juga Ana merasakan ketegangan di bagian leher dan tengkuk, terkadang kerasa kaku dan seperti ditimpa beban berat. Kerasa berat sekali, maaf, serasa capek membawa kepala ini dok. Nah ini Ana juga sering mengalami nih dok. Dan Ana juga suka sakit lutut sebelah kanan. Kadang sesekali merasakan kesemutan di bagian telapak kaki kanan, di bagian samping cekungan telapak kaki. Pihak rumah sakit hanya memberi Ana obat untuk melemaskan otot. Alhamdulillah obatnya bermanfaat selama 3 bulan. Setelah itu kambuh lagi. Pertanyaan Ana, apakah ada terapi khusus untuk rasa sakit yang Ana alami di atas dok? Ini sesuai banget dengan Ana nih dok. Terkadang itu di malam itu kaki Ana seperti kaku gitu dok. Nggak bisa bergerak gitu. Jadi kayak jari-jari Ana gitu ya, sebelah kanan itu kayak orang kaku gitu dok. Jadi kayak stuck gitu tangannya kayak itu. Nah itu sering banget mengalami itu dok. Ntar hilang, ntar kadang-kadang seperti itu lagi dok. Falyatafadhal masykur dokter, silakan. Jadi sebetulnya ya penyakit itu kan ada penyebabnya dan ada gejalanya. Ketika kita kasih obat itu dia ngilangin gejalanya aja. Kan kerjanya kan tetap kerja terus lagi, sakit lagi. Ya, itu kan yang pertama adalah apa kita atasi masalahnya, yang kedua gimana caranya nggak berulang. Nah itu yang perlu kita perhatikan di situ. Jadi ketika kita cuma mengatasi salah satu hal, misal gejalanya aja ya, terus penyebabnya nggak kita atasi, nah itu kan akan berulang seperti itu. Jadi yang pertama tadi yaitu gejala-gejala seperti itu emang gejala pada orang-orang yang banyak bekerja ya di otot tulang belakang biasanya orang yang posisi statis. Biasanya ini mungkin terjadi juga pada tadi yang pertama ya, yang akhwat pertama tadi yang ngajar tadi, mungkin tulang belakangnya keadaannya mungkin mirip seperti ini. Jadi yang pertama adalah tadi ketika diobatin ya dia akan menghilangkan gejala gitu. Tapi gimana caranya? Ya tadi ini masalah utamanya di tulang belakang. Jadi bagaimana kita memperkuat tulang belakang? Ada beberapa hal ketika kita memperkuat tulang belakang, seperti terus posisi-posisi yang sebetulnya banyak cara. Jadi kayak posisi orang bilang posisi kobra seperti itu, posisi apa dog and co seperti itu bisa kita lihat di ini. Jadi kalau ini tulang belakang adalah peregangan otot rangka dan penguatan otot punggung itu core. Jadi peregangan core seperti itu. Jadi gimana kita misal dengan plank seperti itu akan menguatkan. Terus posisi gini agak di gini, terus posisi agak membungkuk. Ini posisinya ketika kayak kita berangkang itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi kaki posisi kayak posisi kita seperti kuda-kudaan gitu. Kalau kita main kuda-kudaan dinaikin anak gitu kan. Ya gitu kan. Terus badan lehernya melengkung, terus mau cembung gini, posisi berulang-ulang seperti itu akan banyak meredakan atau membantu melemaskan otot sini dan menguatkan otot itu. Salah satunya bisa seperti itu. Terus nah yang perlu dilakukan adalah dilihat dulu bagaimana posisi kerjanya. Nah terus posisinya seberapa lama
dia harus bergerak atau harus melakukan peregangan, ya tadi aturannya sebenarnya paling nggak setiap 2 jam kita harus melakukan peregangan. Itu di semua, mau di yang posisinya pokoknya posisi statis 2 jam harus peregangan gitu. Kalau di kaki tadi juga bisa karena dari dari masalah di punggungnya tadi, dari masalah di punggung bawahnya bisa merembet ke kakinya seperti itu. Bisa dilakukan juga peregangan di kaki seperti itu. Terus untuk ini ya, biasanya kalau kita kan suka mandi, kalau pulang itu sukanya mandi pakai air hangat ya. Iya, Ya, betul. itu air hangat dan air dingin itu ada sama-sama baik sebetulnya, tapi ada beda. Kalau air dingin itu dia akan merilekkan otot gitu. Jadi sebetulnya enaknya pulang kerja itu karena otot kita pegel-pegel pakai air dingin itu untuk merilis dari Oh merilekkan gitu. kaki. Oke, oke, Nah, oke, seperti oke. itu. Tapi mungkin malah pakai paginya kita pakai air hangat untuk supaya otot segar. Oh, toib, masya Allah. Ternyata ngaruh ya, dok. Iya. Masya Allah, masya Allah. Ya, kalau kita lihat atlet-atlet atau olahragawan yang lama gitu, ketika mereka olahraga mereka race atau lomba, itu biasanya ketika selesai lomba itu mereka ada, atau latihan, mereka itu ada bak es dan mereka Oh masuk iya, ke bak es betul, supaya betul. ototnya yang udah dipakai itu Oh, jadi dirilekskan. rilekskan. Masya Allah. Baik. Oh itu, Anda pikir itu hanya sekedar apa? Maksudnya sekedar mendinginkan badan gitu ya, dok ya? Dari setelah aktivitas yang otot, oh itu ternyata bisa merilekskan juga. Iya, Toib, betul masya betul. Allah. Masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik, dok nih, masya Allah. Jadi memang pertama perhatikan dulu kita kerjanya seperti apa gitu ya, dok ya. Dan yang kedua, ketika sudah tahu, maka kita dari gerakan statis yang kurang, batas maksimalnya 2 jam ya, dok ya. Kita harus sudah meregangkan otot-otot kita lagi, atau dengan pemanasan atau stretching gitu ya, dok ya. Nah, masya Allah. Baik, dokter, kita buka pertanyaan dari Resen. Tafadoli, silakan. ART 221054150. Silakan dibuka audionya. Tafadoli, Mbak, silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nama ya, jangan lupa nama, usia, dan domisili. Silakan. Nama saya Rafika, usianya 33 tahun, domisilinya di Bekasi. Dok? Silakan. Saya ada riwayat, tahun 2017 saya ada riwayat dengan diagnosa fibromialgia. Jadi berawal dari nyeri punggung, lalu menjalar ke leher dan sakit kepala hebat, dok. Saat itu sudah menjalani fisioterapi dan diberikan obat anti nyeri sekaligus obat penenang. Waktu itu diberikan diazepam, tapi terhenti tahun 2018 karena saya hamil, qadarullah. Saat berhenti itu saya berhentikan sendiri tapi tanpa konsultasi dulu ke dokter karena saya pikir itu ada obat penenang, jadi kayaknya nggak aman untuk kondisi saya hamil. Kemudian itu sudah jarang kambuh. Kemudian 4 bulan terakhir ini secara tiba-tiba Ini gimana? Halo, Mbak. Terputus, dokter. Menyarankan untuk fisioterapi dan sementara diberikan obat anti nyerinya. Karena saya masih menyusui, jadi hanya ibuprofen, paracetamol, dan dispofenac gel untuk yang olesnya, dok. Tapi qadarullah saya terbentur untuk fisioterapi secara rutin sesuai jadwal, dok, karena di sana tidak bisa untuk membawa, saya harus membawa 2 anak usia balita kan kalau fisioterapi. Pertanyaan saya, dok, yang pertama, adakah hubungannya tendonsitis yang saya alami akhir-akhir ini dengan fibromialgia yang dulu? Karena ketika pembengkakan pada tangan itu kambuh, itu langsung naik ke punggung kiri. Jadi tangan yang sakit itu kan sebelah kiri, kemudian dia langsung menjalar ke atas ke punggung kiri, lalu sakit kepalanya juga, sakit kepala yang hebat itu terulang lagi. Jadi pakai ibuprofen dan paracetamol juga nggak ngaruh.
Kemudian karena saya terkendala fisioterapi yang harus rutin, adakah gerakan peregangan yang bisa saya lakukan mandiri di rumah, Dok? Kemudian untuk kompresnya yang lebih tepat itu kompres air dingin atau air hangat, Dok? Baik, Masya Hanya Allah. itu. Ada 3 pertanyaan nih, Dok. Jawabannya. Ya, tapi ada 3 pertanyaan, Dok. Cuman sebelum dijawab, kita masuk jeda iklan dulu ya, Dok ya. Dokter? Baik. Baik, Masya Allah. Sebelum dijawab, kita masuk jeda iklan dulu, insya Allah. Ya, ada program yang sangat bagus dari HSI. Silakan. Kita ada HSI Berbagi, ada program berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan, yaitu program Lariba. Program HSI Lariba yaitu sebuah program bantuan untuk melunaskan pinjaman riba yang dimiliki oleh peserta aktif HSI Abdullah Roy yang tergolong duafa sehingga memerlukan bantuan untuk pelunasannya. Program ini insya Allah nantinya bisa memberikan manfaat untuk peserta aktif HSI Abdullah Roy pada khususnya dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Ya, info lebih lanjut bisa hubungi kontak person di 0813 1019 6300 ya. Yuk kita dukung terus kegiatan-kegiatan HSI Berbagi dengan berdonasi di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 71099130407 atas nama HSI Abdullah Roy Peduli. Nah, Insya Allah, yuk sahabat HSI Berbagi atau HSI Abdullah Roy di mana saja, ayo kita dukung terus program-program HSI Berbagi yang insya Allah bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita yang kurang mampu atau kaum muslimin pada umumnya. Ya, antum bisa kalau mau bertanya-tanya tentang tadi program Lariba, saya ulangi bisa hubungi di kontak person kita di 0813 1019 6300. Dan kalau mau donasi bisa di Bank BSI di nomor rekening 71099130407 atas nama HSI Abdullah Roy Peduli. Masya Allah. Iklannya sudah lewat, Dokter. Lanjut pertanyaan tadi. Masya Allah. Pertanyaannya sangat banyak, tapi dokter bisa memahami itu tadi, Dok, ya, pertanyaan. Baik. Nah, Masya Allah. Tafadhol dokter, silakan. Jadi yang pertama adalah tadi apakah hubungannya yang fibromialgianya lagi kambuh dengan kerjanya? Ya, tadi saya kurang mention ya, mungkin kerjanya seperti apa, gerakan apa yang dilakukan seperti itu. Tapi biasanya otot belakang, tulang belakang itu biasanya memang ikut karena posisinya jarang, seringkali orang tidak mention atau tidak care dengan posisi tulang belakangnya. Mungkin karena posisi tulang belakangnya itu yang jadi bikin kambuhnya fibromialgia, beda dengan yang tendonitis di tangannya. Kalau nggak salah tadi tendonitis di tangan ya. Betul. Jadi mungkin itu bisa berpengaruh, ini suatu kejadian yang sama tapi ya dulu nggak kena tangan tapi sekarang ada di yang kerjanya tangan juga kena, si fibromialgianya akhirnya kambuh lagi seperti itu karena kondisi kerjanya. Yang pertama adalah ya tadi, yang kedua adalah yang bagaimana gerakannya. Ya sekarang gerakan gimana rasanya, sakitnya seperti apa, di mana, itu yang harus kita rilis atau kita lakukan peregangan. Seperti tadi salah satu ketika untuk tulang belakang dan leher tadi, untuk tulang belakang tadi yang sudah salah satu yang saya contohkan. Yang kedua untuk leher adalah leher gimana kita relaksasi ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri seperti itu, ditahan sekitar 10 sampai 20 hitungan, tengok kanan, tengok kiri seperti itu, terus ke atas. Itu insya Allah membantu nanti. Terus gerakan putar kepala itu bisa membantu meriliskan di nyeri-nyeri di daerah leher seperti ini. Kepala. Terus tangannya sebelah mana gitu. Sebelah kiri, Dokter. Sebelah kiri, sebelah lengan sebelah mana, itu yang perlu kita atur. Jadi gimana kita, mungkin agak susah ya ini.
Jadi gimana tangannya nanti, mana posisinya diginikan, terus diginikan itu posisinya sebelah mana, terus diginikan, sehingga intinya kalau kita rilis adalah kita lawan atau kita tarik dari otot-otot yang sakit tadi. Terus bisa juga nyari di YouTube sih, banyak ketika peregangan banyak dari akun-akun dari fisioterapis yang memberikan contoh-contoh baik dari dalam negeri maupun luar negeri, bagaimana cara memberikan peregangan. Atau juga bisa di repeat atau diulangi gerakan-gerakan yang dilakukan pas di fisioterapis itu. Jadi kalau fisioterapi, kita kan fisioterapi nggak tiap hari. Nah, untuk efeknya itu sebetulnya semakin lama semakin sering kita lakukan, itu akan semakin bagus seperti itu. Jadi bagaimana si keadaan yang diajarkan ketika fisioterapis itu diulangin di rumah. Jadi ketika sampai nanti bisa datang lagi, itu diulangin seperti itu. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Terus untuk kompres dingin itu adalah ketika awal terjadinya masalah. Jadi kompres dingin itu untuk merilis dalam tahap awal, sama seperti kalau kita cedera olahraga, kita cedera apa, atau kita itu awalnya kompres dingin dulu, baru setelah itu kompres hangat. Jadi kalau udah kondisi lama itu lebih baik memang kompres hangat. Tapi kalau nyerinya baru, itu awalnya kompres dingin, paling nggak 24 jam, setelah itu baru kompres hangat. Itu yang ketiga yang kompres tadi. Masya Allah. Baik dokter, kita lanjut ke resen yang kedua ya dok ya. Dari ARN 211400022. Valia Tafadol, silakan dibuka audionya, Mas Agus. Tafadol, silakan. Silakan, yang res atau yang kedua boleh Pak Khairul di Bekasi. Silakan dibuka resennya, dibuka audionya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebutkan usia dan domisilinya ya Pak ya. Nah, saya Agus P. Ahmad di Kota Tegal. Ya, Taib. Usia? Ya, usia 57. Taib, langsung ke pertanyaan Pak, silakan. Jadi saya sering ada gangguan nyeri di beberapa sendi yang kadang pindah-pindah. Saya pernah cek di rumah sakit, katanya asam uratnya tinggi. Dan biasanya saya pakai kalau pas nyeri aja diminum obat-obatan untuk menghilangkan nyeri. Biasanya sih kalau minum 2 hari biasanya sih membaik. Hanya kadang-kadang kumat lagi, terutama saya kalau konsumsi protein tinggi itu kadang-kadang kambuh. Mohon sarannya, dokter. Baik, tafadhol maskuro dok. Sebentar ya. Saya Pak Agus ya tadi. Ya, Pak Agus. Pak Agus, aktivitasnya apa Pak Agus? Saya pegawai swasta di perusahaan. Posisi kerja duduk. Yang sakit di kaki, tangan? Kadang di kaki, kadang di tangan, pindah-pindah tuh. Jari-jari kebanyakan ya? Jari jarang. Kebanyakan di daerah sendi sih.
Sendi lutut. Sendi yang sering itu sendi di ibu jari kaki. Oh, ibu jari kaki ya. Nah, kemudian ini juga ini yang sekarang baru di daerah bahu sebelah kanan. Ya. Baik. Baik, Pak Agus, mungkin ini ada dua hal yang berbeda ya dari Pak Agus ini. Kemungkinan yang di jari jempol kaki itu kemungkinan itu karena asam uratnya. Jadi karena beliau katanya ada asam urat yang tinggi, itu kemungkinan karena asam uratnya. Karena saya nggak bisa melihat langsung kondisinya, nggak bisa megang langsung. Ini dari pengajar, ini adalah dari asam uratnya. Jadi itu tadi dijaga kadar asam uratnya dijaga, kontrol ke dokter penyakit dalam apakah perlu dengan obat atau tidak, karena biasanya kalau tahap awal masih tidak perlu obat, tapi kalau sudah lanjut atau memang ada orang yang dengan gangguan itu mau tidak mau harus minum obat walaupun dia tidak banyak, karena kalau dia akan berbeda dengan orang lain dengan kondisi makan yang sama, dia asam uratnya cepat lebih tinggi dibanding orang lain karena ada bagian atau hormon tubuhnya yang berkurang untuk mengatasi asam urat seperti itu. Yang kedua adalah di bahu itu kemungkinan karena bapak ada posisi duduk, itu posisi orang kantoran ya, posisi orang bukan orang kantor, posisi administrasi seperti itu ya, posisi yang banyak duduk dan mungkin dengan banyak tadi mungkin dengan komputer atau tidak, dan itu posisi tangan seperti gimana kerjaannya tadi saya kurang ya. Jadi bagaimana posisi duduk yang baik, posisi tangan itu yang perlu diperhatikan. Jadi apakah tangannya terlalu ketika kita duduk di kursi ya, di meja itu bagaimana kita, mungkin kalau bisa saya bisa contohkan gambarnya ya. Bentar. Aduh, tapi gambarnya agak ini ya. Posisi yang bagus. Biasanya kan begini dari duduk ya. Saya liatin gambar dulu ya, tapi gambarnya kartun. Agak enggak ini ya. Siap, dokter. Ya, ketika posisi kerja itu posisi yang baik itu seperti ini sebetulnya. Jadi posisinya tangan itu seperti ini. Ini posisi yang bagus. Yang bagus ketika kita kerja ya, ketika kita bekerja di kursi, bagaimana posisinya tegak, nempel di punggung, tangan ada sandaran, sini posisinya 90 derajat, kakinya 90 derajat, ini jangan sampai gantung, jangan sampai terlalu tinggi seperti ini tingginya seperti ini. Itu yang posisi bekerja. Ini contoh dari footrest-nya seperti itu. Jadi bagaimana kita kerja itu posisinya bagus, posisinya tegak seperti ini, seperti itu. Jadi ketika itu ada posisinya, terus gerakannya seperti itu. Nah, kalau di bahu biasanya di sini ini nyeri, mungkin banyak gerakan tangan, seperti gerakan tangannya juga dilihat apakah terlalu banyak. Terus tadi untuk mengatasinya peregangan di 2 jam seperti itu untuk yang di tangan. Untuk yang di kaki ya tadi itu beda, asam urat, kemungkinannya asam urat. Begitu Pak Agus. Baik, Masya Allah. Jadi memang kita harus kenali dulu aktivitas kita nih, dok ya. Karena kalau nggak kita kenali, kita tahu cara treatmentnya sendiri untuk kita gitu ya. Dan fisioterapis itu secara nggak langsung kita harus diskusi juga ke fisioterapis ya dok, untuk terkait keluhan-keluhan seperti ini gitu ya dok. Ya biasanya kita kan lihat kalau sakitnya seperti apa. Jadi
sebetulnya kalau untuk mengatasi ini apakah perlu ke dokter penyakit dalam atau perlu ke dokter penyakit dalam bagian rematik ya, reumatologi, atau perlu ke dokter ortopedi, atau nanti perlu ke dokter rehab medik, yang nanti dokter rehab medik akan ke fisioterapis seperti itu. Itu kita lihat sejauh mana dulu nih penyakitnya ini, seperti itu. Apakah mereka perlu dilakukan rehabilitasi ke fisioterapis atau belum gitu, seperti itu. Baik. Berarti memang kalau gejala itu berulang terus, ya memang kita harus diskusikan dulu ke dokter, baru nanti beliau yang mengarahkan kemana gitu, Dok, ya. Kemana. Baik. Masya Allah, nih Dok, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Kita lihat ke chat ya, Dok, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama dan memang ini ada gerakan-gerakan yang statis gitu ya, Dok. Jadi akhirnya mengakibatkan kemana-mana nih, Dok. Dari beliau bernama Anissa, usia 21 tahun, domisili di Tangerang Kota. Dokter, ketika waktu istirahat atau sedang rebahan, punggung terasa berat dan nyeri. Namun ketika melakukan aktivitas, badan merasa malah seakan-akan tidak ada keluhan. Ini sering terjadi nih, Dok. Cara mengatasinya bagaimana? Dan keluhan seperti vertigo. Bagaimana keluhan seperti vertigo. Nah, ada lanjutannya, Dok, yang hampir mirip, cuma beliau ada tambahannya, Dok. Kalau sudah kecapean banget, badan kayak bergetar. Dan ditambah tenggorokan sering terasa panas. Itu gejala apa ya, Dok? Nah, ini jadi kalau saking kecapeannya, tambah nih, Dok. Tadi ke kepala, sekarang badannya gemetar. Plus juga ada tenggorokannya panas. Tafadhol masykur, Dokter. Baik, mungkin juga keadaan statis itu lama, terus tadi kalau istirahat kok malah sakit gitu. Malah sakit, Dok, betul. Nah, itu juga mungkin perlu disingkirkan beberapa penyakit lain seperti selain penyakit akibat penyakit otot rangka, gangguan otot rangka akibat posisi kerja gitu. Jadi mungkin apakah kemungkinan dia ada penyakit rematik seperti itu. Nah, itu perlu kita singkirkan. Untuk kalau mau disingkirkan bisa konsultasi ke dokter penyakit dalam. Apakah ini ada kaitan dengan penyakit seperti itu atau tidak? Nah, terus yang kedua, apa mengatasinya? Kalau tremor gitu, Dok. Terus yang tadi yang tremor lama. Ini mungkin apakah ketika kerja itu bagaimana dengan asupan minuman dan makannya ketika bekerja? Terlalu lelah atau mungkin itu karena dehidrasi? Jadi, nah ini kadang kita ini agak melenceng dari yang gangguan otot rangka ya. Tapi ini masih terkait dengan pekerjaan ya, kerja. Kadang orang itu kurang minum ketika kerja. Ini banyak terjadi pada wanita biasanya. Karena biasanya ketika kerja banyak minum, mereka biasanya malas karena banyak minum kan biasanya akan banyak kencing nih. Iya, ke toilet. Mereka akan males ke toilet seperti itu, apalagi yang toiletnya jauh, mereka dikejar yang ada targetan, misal harus dapat ini untuk dapat bonus, mereka harus mengerjakan sekian banyak. Ketika mereka ditinggal, dia tidak dapat bonusnya, itu yang bikin masalah juga. Itu orang dehidrasi itu tidak bisa bergetar, kurang asupan makan. Jadi asupan gizi dan makanan pada pekerja itu juga merupakan masalah bagi pekerja kita. Ini sebetulnya banyak penelitian seperti itu. Banyak tenaga kerja kita, terutama di buruh pabrik atau informal ya, di buruh pabrik itu mengalami hal tersebut. Karena di buruh pabrik itu butuh tenaga yang lebih, biasanya suasananya panas, butuh minum yang banyak, tapi mereka tidak melakukan seperti itu. Nah, ini nanti dipaksakan sama mereka. iya, ya?
Nanti mungkin dokter Ari bisa memberikan nanti materi tentang gizi pada pekerja nih, nanti mungkin bisa dijadikan salah satu tema kedepannya seperti itu. Jadi mungkin bergetar kelama itu mungkin dia dehidrasi sama hipoglikemia atau kekurangan gula. Jadi makanan yang akan dia gunakan untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan, energinya berkurang sehingga dia bergetar seperti itu dan sakit tenggorokan mungkin dari situ. Jadi bukan karena kerjaan otot, karena kerjanya nih, karena otot apa, bukan karena gangguan ergonomi kerjanya, tapi karena kurang dari dehidrasi dan hipoglikemia. Baik, Masya Allah. Nih yang bertanya hampir semua sebagian wanita nih, karena ya karena itu tadi mungkin karena memang gerakan mereka satu waktu itu bisa bermacam gerakan gitu dok ya. Nah ini hampir semua dirasakan oleh kaum umahat kita atau akhwat kita ya dok ya. Ini ada pertanyaan juga. Beliau usia 40 tahun, domisili di Cikampek. Ada juga semisalnya nih dok, pertanyaan nanti saya gabung. Tendon kikuk tangan kanan saya bengkak dan sudah beberapa kali fisioterapi. Pekerjaan dilakukan kerja rumah tangga. Apakah fisioterapi harus diteruskan karena belum ada perubahan dan sakit menjalar sampai ke lengan atas dan leher? Ini hampir sama dengan yang pertanyaan kedua. Beliau berusia 60 tahun, dok. Sebelum corona, aktivitas saya bikin kue. Terima pesanan juga katanya. Mungkin banyak itu gerakannya, yaitu tadi, dok, banyak gerakan gitu ya. Sekarang setelah corona tidak ada aktivitas lagi. Akhir-akhir ini tangan saya sebelah kanan serasa sakit. Apalagi kalau ada gerakan refleks. Apa solusinya ya dok? Sudah berobat tapi paling dapat obat pereda nyeri lagi. Nah ini hampir sama nih dok. Dua pekerjaan yang sering aktivitas dan berpindah tempat. Terus pokoknya multi talenta lah nih. Misalnya kayak masak sekaligus apa-apa gitu dok ya. Ini gimana nih dok? Karena yang satu tangannya bengkak, yang satu ketika tidak aktivitas seperti dahulu bikin kue itu ya, kok malah nyeri gitu dok. Tafadhol Mas Kuro, dokter silakan. Baik. Bengkak ya, tadi tangannya bengkak. Ya, kemungkinan bengkak itu adalah dari otot atau dari tendonnya yang inflamasi atau radang di situ. Atau di situ. Di situ perlu kita lihat seperti apa, sejauh mana sakitnya, sejauh mana pembengkakannya. Nah itu kita lihat dulu dia apakah dia karena itu di sebelah mana, nanti dilihat apakah itu karena jadi dari tangan itu ada dua penyakit yang utama, adanya carpal, yang biasanya ada carpal tunnel syndrome atau tadi tenosynovitis ya dia bilang. Kalau tenosynovitis itu biasanya di daerah otot, daerah saraf sini yang bermasalah, tendon-tendon di apa nih, jari ya, apa, ibu jari, daerah situ ya. Untuk pengalamannya ya biasanya karena caranya untuk mengatasinya yang pertama tadi di kompres hangat, terus obat-obat pengurang tadi udah ada obat-obat, terus biasanya di imobilisasi dulu nih tangannya, jangan banyak gerak dulu seperti itu. Terus kalau terlalu lama, maksudnya berkepanjangan, mungkin perlu dilakukan operasi. Jadi kalau kemarin baru ke dokter umum atau dokter, mungkin perlu ke dokter ortopedi, atau dokter saraf dilihat. Tapi karena ke dokter ortopedi bisa dilihat sejauh mana nih, apakah masih bisa tanpa operasi atau mungkin nanti perlu dilakukan operasi seperti itu. Nanti kalau perlu fisioterapi, dokter ortopedi juga akan melempar ke fisioterapis, mereka nggak melakukan sendiri. Tapi kalau
perlu dilakukan operasi, itu akan dilakukan operasi karena kemungkinan adanya pembengkakan daerah sini ada kayak lubang atau apa sih sehingga memencet dari sarafnya juga seperti itu. Terus yang tadi yang dua ya kemungkinan sebetulnya pas dulu itu juga dirasakan, tapi karena asik bekerja kadang penyakit itu pas kerja tidak dirasakan, atau dulu itu belum sampai tahap yang seperti sekarang ya, ada peregangan dilihat di sebelah mana, ini bisa begini, bisa tangan gini, bisa gerak-gerak gini, seperti itu. Nanti kita sesuaikan daerah mana yang sakit. Baik, Masya Allah. Ini dokter boleh minta 1 RH nggak dok? Raise hand. Boleh silakan. Kalau mau kalau asal ada waktu mau ditambah dikit dari waktunya juga nggak apa-apa, saya masih. Baik, Masya Allah, barakallahu. Ada banyak banget dok yang masuk nih, karena hampir semuanya ibu-ibu dok, umahat gitu. Karena memang mereka yang paling banyak aktivitas di rumah, mungkin satu waktu itu bisa 3 pekerjaan gitu dok. Jadi yang masuk memang banyak kan dari umahat kita ya dok ya. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke RH ya dok ya. Ya silakan. Tafadhol, silakan dibuka Ibu Nurmila. Tafadhol, silakan Ibu Nurmila, bisa open audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ART 2929045. Atas nama Kumila, usia 35 tahun, domisili Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Apa dok, pertanyaannya sama dengan peserta sebelumnya, yaitu gampang kecapean. Kemudian setelah kecapean itu kadang gemetaran gitu. Kemudian ini saya alami selama semenjak 2021, dan ini saya alami oleh dokter kena kolesterol tinggi. Jadi pertanyaan saya ini dok, apakah memang ini penyebab dari kolesterol atau ada penyebab lain gitu? Ya, jadi dok. Maaf, sakitnya di daerah mana bu? Cuma itu dok, kalau habis aktivitas, padahal ini aktivitasnya cuma kalau habis ngajar ngaji di 1 jam atau 2 jam itu, setelahnya itu udah kayak tepar, maksudnya udah kecapean banget gitu. Padahal duduk ngajarnya itu cuma duduk gitu, enggak aktivitas berat. Baik. Dok, kita gabung aja kali dok. Boleh ya? Digabung aja ya. Silakan Ibu Nana Purnamawati, silakan di audionya di open. Ibu Nana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 221-05423. Domisili di Bekasi. Pekerjaan saya seorang guru. Sudah beberapa tahun ini yang saya rasakan di badan saya itu nyeri lutut ya dok. Nyeri lutut hebat. Terus terkadang itu sampai kaku. Kalau kaku itu sampai ke telapak kaki pun nggak bisa bergerak, seperti bengkok gitu. Kalau telapak kaki itu seperti menggulung gitu dok, menggulung. Yang sering di bagian kanan, kaki kanan, tapi kadang-kadang yang kiri juga ada. Nah, kalau nyeri punggung itu bagian punggung sebelah atas kanan. Hari ini pun saya terpaksa pakai koyo. Kadang-kadang kalau pakai koyo itu membantu kadang-kadang 2 bungkus koyo itu saya taruh semua ke badan saya dok, baru saya bisa beraktivitas gitu untuk ngilangin kayak nyeri gitu dok. Saya sudah capek minum dok, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan gitu dok.
sama kalau dibilang nyeri, hampir semua persendian nyeri dok. Kalau bangun tidur tangan kaku. Nah, yang saya sering bingung ketika saya observasi semua normal, maksudnya darah, kolesterol, eh, apa namanya, macam-macam lah dok, yang rematik pun tak ada gitu. Apa kendalanya ya dok ya? Bagaimana yang harus saya belakangan ini, yang kalau udah terlalu nyeri banget, yang saya lakukan adalah saya jalan di panas hari dok. Kadang-kadang jam 1 siang tuh saya jalan dok. Itu mohon pengarahannya dok, kalau misalnya yang saya sering ingin tanyakan itu, kalau yang kaki sampai meringkel gitu dok, yang itu apa yang harus saya lakukan dok kalau pas posisi saya sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum. Posisi gimana Bu? Kakinya meringkel? Jadi telapak kaki saya itu sampai ngegulung gitu dok, posisinya itu. Lagi nyeri hebat itu, kalau kadang sampai ngegulung gitu dok, kayak membuat kayak huruf U gitu. Aktivitasnya apa masuk itu? ke dalam. Kenapa dok? Kerjanya apa aktivitas dari? Aktivitas saya guru dok. Guru. Kalau naik tangga itu masya Allah sekali dok. Perjuangan dok itu. Jadi tangga kalau udah naik lantai 3, kalau ngajar lantai 3 itu ya begitu dok. Kan lututnya itu udah ya udahlah gitu. Sangat perjuangan. Saya udah capek kalau cerita sama orang saya sakit gitu. Kadang-kadang saya berpikir ini bagian hidup saya dari Allah gitu. Saya cuman pegang Allah akan nyerinya anak Adam itu ngapus dosa saya gitu aja. Saya bilang dalam posisi saya sedang berbicara ini juga sebenarnya saya sedang menahan nyeri di punggung sama di lutut tadi dok, posisi duduk ini. Ya dok. Posisi apa? Domisili di mana Bu? Domisili di Bekasi dok. Bekasi. Iya, itu aja dok. Baik. Kalau kadang-kadang yang saya ingin tanyakan, ketika saya posisi sendiri, kebetulan saya di rumah pas posisi sendiri, itu kaku banget dok. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Itu yang penting saya dapati dok. Kadang-kadang itu kan yang buat saya takut gitu kalau pada kondisi sendiri. Ya, kasih dokter. Baik. Iya, satu silakan dokter, ya. 2 pertanyaan tadi. Baik, yang tadi pertama Bu Mila, apakah ada hubungannya dengan kolesterol? Saya kira tidak ada hubungannya dengan kolesterol ya. Tadi pertanyaan keluhannya sering capek ya. Dan sering tremor beliau. Ya. Setelah aktivitas beliau guru. Yang Bu Nur Mila yang pertama tadi ya? Iya, Bu Nur Mila itu yang pertama. Tadi saya suaranya agak putus-putus soalnya yang tadi yang Bu Nur Mila itu. Jadi beliau aktivitas, beliau guru juga ya. Gitu ya, dan sering duduk posisinya. Sering mengalami tadi beliau agak nyeri di leher kayaknya tadi disampaikan, dan terkadang selesai aktivitas dia sering bergetar gitu. Ya mungkin kalau dengan kolesterol saya rasa nggak ada masalah dengan kolesterolnya ya, nggak bikin kolesterol, nggak bikin seperti itu. Kalau di sini guru punggung ya, posisi tadi saya bilang posisi ngajar paling ngajar ngaji kan biasanya duduk ini kan punggung sini nih masalah jadi masalah bagaimana kita melakukan peregangan di punggung. Kita bisa tangannya begini, tangan begini, dirutinkan di tangan ke depan seperti ini, ke bawah, ke atas. Jadi kita rutinkan supaya rilis otot-otot di tubuh kita itu rilis atau relaks atau lemas, sehingga itulah yang menyebabkan sakitnya seperti itu. Tremor juga bisa karena aliran darahnya tidak lancar. Terus yang Bu Nana tadi sama si guru, apalagi kayaknya Bu Nana umurnya udah lebih dari 40 ya tadi ya. Itu udah jadi guru udah lama, posisi jadi guru udah lama, kemungkinan juga udah kalau orang gitu gangguan otot itu makin lama makin tidak diatasi, dia makin lama makin tambah parah karena
si kekakuan otot itu akan tambah parah. Jadi kalau perlu dilakukan di konsultan dokter rehab medik bisa juga, supaya nanti bisa mendapatkan apa terapi apa atau relaksasi apa yang perlu dilakukan, atau ke dokter. Kalau pekerja ini bisa ke dokter spesialis okupasi juga. Kalau di daerah sekitar Jakarta, Bekasi itu saya rasa ada sih, saya rasa banyak. Tangerang banyak tempat bekerja, tapi kalau di luar Jawa bisa ke dokter rehab medik. Sehingga kalau ada ke dokter okupasi, dokteran okupasi biasanya lebih nanti mengarah ke kerjaannya apa, nanti rekomendasi tentang kerjanya itu lebih spesifik seperti itu. Terkait Ibu Nana tadi, beliau kalau lagi dalam keadaan sendiri ketika terjadi kaku otot itu gitu ya dok, sama nyeri di lututnya itu apa yang beliau harus lakukan dok? Bisa pertama ada gerakan-gerakan gitu ya, atau bisa tadi dokter sarankan kompres gitu ya, itu gimana bisa dok? dikompres dengan, kalau kompres bisa dikompres dengan air hangat. Yang kedua dia akan meriliskan, ya pakai koyo juga bisa sih, pakai koyo. Tapi kalau pakai koyo kan nanti banyak ini yang lebih itu, pakai koyo juga bisa, atau pakai semacam counterpain, semacam itu metil salisat itu dia hangat, dia akan membantu rilis otot seperti itu. Terus peregangan ya, tadi kita harus spesifik mana nih yang tegang kaku, yaitu yang akan dilakukan peregangan. Nah, kalau bisa dicari aja peregangan di bagian mana. Ya, nanti banyak sekarang sih kita bisa ambil dari kemajuan teknologi ini. Di YouTube banyak orang-orang yang membagikan pengetahuan tentang hal tersebut, sehingga kita bisa melihat seperti itu. Oh, peregangan di daerah mana. Yang penting adalah kalau otot-otot ini disingkirkan dulu penyakit-penyakitnya, mungkin ada rematik atau osteoartritis atau lainnya, termasuk asam urat tadi. Ya kalau sudah nggak ada masalah itu, berarti ini kemudian gangguan otot rangka karena posisi. Itu bisa dilakukan dengan peregangan, itu akan sangat membantu. Baik, Masya Allah. Untuk case seperti Bu Nana, kalau memang itu terjadi terus, kesannya memang konsultasikan ke dokter ya dok, ya yang tadi disarankan ya, karena sudah membuat tidak nyaman kalau anak pribadi gitu ya. Anak mungkin tidak seperti Bu Nana, tapi gejalanya hampir sama dok. Kadang-kadang terjadi gitu ya. Itu berarti memang konsultasikan ke dokter. Kalau memang pemanas seperti koyo, gel pemanas yang seperti tadi dokter lakukan tidak bisa, maka asalnya segera ke dokter ya dok ya. Ya, tadi mungkin tadi kan Ibu siapa tadi, Bu Nana ya, sudah berkonsultasi ke mana. Kalau saya saran kalau bisa ke kedokteran okupasi, spesialis rehab medik atau spesialis ortopedi. Insya Allah mereka bisa membantu lebih dibanding mungkin dokter yang sebelumnya. Baik, Masya Allah. Syafaqillah labasa turun insya Allah. Yakin bahwasanya sakit itu adalah merupakan dosa besar. Antum dan antum yang sedang sakit, khususnya juga buat yang bertanya tadi yang sedang mengalami sakit gitu ya. Dokter, satu RH terakhir ya dok ya. Silakan. Langsung kita resume dan voting. Tafadhol, silakan Pak Saiful Bahri. Dibuka audionya Pak Saiful Bahri. Halo, Assalamualaikum Pak Saiful Bahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di ARN 181235157. Dok, ini anak kalau pagi itu sering sakit pinggang dok, bangun tidur. Nah itu biasanya setelah bangun tidur kalau nggak boleh duduk lama. Kalau duduk lama itu nggak bisa bangun dalam posisi tegak berdiri, itu saya nggak bisa. Kalau misalnya dalam posisi mau wudhu pun bungkuk itu sakit. Kalau sudah bungkuk berdiri tegak juga nggak bisa juga dok. Itu berulang hampir setiap hari ya dok.
ada yang saya pernah diajarkan untuk peregangan, itu setiap bangun tidur sudah melakukan peregangan, tapi tetap kayak gitu dok. Itu kenapa ya dok ya? Usia berapa Pak Saiful? Anak 47 dok. 47. Pekerjaannya apa? Atau Eh, aktivitasnya? Karyawan swasta. Di kantor atau di Posisi rumah? kerjanya ya di kantor dok, duduk Baik. depan Duduk komputer. ya berarti ya Pak ya? Iya. Baik, dokter silakan. Baik, Usia baik. 47 tahun, beliau karyawan swasta dan aktivitasnya di kantor. Baik, untuk sementara ya tadi peregangan. Kalau peregangan sudah tidak memberikan manfaat ya, perbaikan, terus ada di posisi kerjanya diperbaiki, posisi kerja duduk di kantor itu diperbaiki yang pertama. Yang kedua, saya rasa perlu untuk konsultasi ke dokter, mungkin dokter saraf atau dokter penyakit dalam ya, reumatologi atau dokter ortopedi. Nanti di situ dilihat sebetulnya sejauh mana penyakitnya ini. Nanti mungkin perlu di ronsen atau perlu dilakukan pemeriksaan apa, sehingga untuk penanganannya perlu sejauh mana seperti itu. Kadang 1-2 orang ini tidak bisa kita samaratakan karena pekerjaannya tidak sama, waktu kerjanya tidak sama, keadaan fisiknya masing-masing tidak sama, umur tidak sama. Itu yang membuat mungkin 1-2 orang dengan kondisi yang katakanlah mirip itu nanti penanganannya juga akhirnya tidak sama. Betul. Jadi saran saya tadi adalah yang pertama, kalau memang dengan peregangan tidak membantu, termasuk di kantor juga harus peregangan nih tiap 2 jam nih posisi duduk ini. Terus tadi posisi kerjanya diperbaiki, saran saya konsultasi ke dokter yang bisa bertemu langsung dan memerlukan mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut dibanding hanya kita pemeriksaan fisik aja seperti itu. Baik, Masya Allah. Nggak kerasa dok, udah 60 menit lebih kita menemani sahabat IC berbagi di rumah. Kita harus menyelesaikan gitu. Ya. Masya Allah. Kita kita resume atas materi kita pada hari ini yang di Sahabat IC di program konsultasi kesehatan bersama Dokter IC berbagi. Padahal dokter silakan resumenya. Baik, yang pertama adalah yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita posisi kita sehari-hari, baik ini bekerja, itu baik kita kerja di kantor secara ilmuwan, kita kerja dengan orang lain, kita kerja di rumah, atau para ummahat yang bekerja dengan keluarganya, memberikan anak mengasuh anak, melakukan pekerjaan sendiri, itu juga bekerja. Kita nggak bisa melihat itu. Kita lihat bagaimana posisi kita kerja, apakah itu mengganggu atau tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, bila ada keluhan atau gangguan, mungkin kita bisa konsultasi ke dokter di sekitar kita, di dekat kita. Mungkin kalau ke satu dokter mungkin tidak memberikan solusi yang tepat, mungkin kita bisa ke dokter yang lain, misal ke dokter spesialis penyakit dalam, ortopedi, saraf, atau rehab medik, atau kalau ada di sekitar Anda dokter okupasi, kedokteran okupasi ya, spesialis dokteran okupasi, spesialis dokter ya, bisa ke beliau. Yang kedua adalah posisi kerja ini perlu jadi perhatian, baik yang kerja secara formal tadi atau secara informal. Secara informal tidak bekerja sebagai kantor, tidak mempunyai ID, nah saya sudah bekerja gitu. Mungkin kerja di industri rumah tangga, itu kan salah satu industri informal, dan dia biasanya tidak mempunyai asuransi kesehatan
asuransi ketenaga kerjaan yang diwajibkan oleh pemerintah seperti itu. Betul. Tapi kalau yang di kantor itu pasti mempunyai 2 asuransi itu minimal, asuransi tenaga kerja dan asuransi kesehatan. Yang itu ya emang karena wajib dari pemerintah ya, insya Allah itu aman bagi kita dari itu juga dari beberapa fatwa dari beberapa asatid juga itu diperbolehkan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah biasanya pada teman-teman yang bekerja di informal tadi udah teman-teman bekerja di informal ini kurang perhatian selain karena mereka tidak ada, karena perhatian dari atasan kan kurang biasanya dan pemerintah juga agak kurang. Tapi mungkin yang di daerah Jakarta ya, di daerah Cakung ya, itu di Puskesmas Cakung itu salah satu puskesmas yang mempunyai perhatian terhadap pekerja informal. Di situ ada pusat layanan kesehatan UKK ya, unit kesehatan kerja. Di situ adalah tidak semua puskesmas punya unit kesehatan kerja. Di situ lebih yang bisa di daerah Cakung bisa ke sekitar Cakung bisa ke puskesmas Cakung. Terus yang tidak lupa adalah bagaimana kita tetap memohon pada Allah bahwa kita pertama bekerja itu mencari ridhonya, dan bila kita mendapatkan sakit itu adalah ujian yang akan menambah keimanan dan menggugurkan dosa kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu yang paling penting. Tips kalau mengalami masalah dengan otot tuh. Iya, yang pertama kalau kita lihat dulu di mana ototnya. Yang paling gampang adalah kita pertama lama atau baru. Kalau baru pertama kita kompres dulu dengan air dingin dengan es atau kompres dingin kira-kira sampai 24 jam, nanti ganti dengan hangat. Yang kedua, bila kita gerakan masih kita bisa gerakan lawan ya, di lawannya masih, misalkan kalau sakit dari sakit di sini kita gini lawan, di rilis atau dilakukan peregangan dengan melawan gerakan. Misal kalau kadang kita tangan digerakkan gini sakit, kita agak tekankan seperti itu, atau kepala kita regangkan sekalian supaya ototnya rilis. Itu yang bisa kita lakukan dengan tips-tips untuk mengatasi istilahnya pertolongan pertama yang bisa kita lakukan. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan dokter, sudah menyempatkan nih waktunya menemani sahabat IC berbagi pada pagi ini dengan memberikan banyak ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita dok, khususnya pekerja yang tadi formal atau informal gitu dok ya, yang memang aktivitasnya padat. Masya Allah nih. Dan jazakumullah khairan kepada para partisipan yang sudah hadir menyimak acara kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disarankan dan dijelaskan oleh dokter. Jangan lupa jaga selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan berolahraga dengan teratur. Selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga. Dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu berbaik sangka terhadap pada Allah atas takdir yang dihadapi. Kritik dan saran dapat sahabat layangkan ke dokter.hic.id. Baik, para sahabat, insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan mendatang di hari dan waktu yang sama dalam program konsultasi kesehatan bersama tim Dokter HIC Berbagi. Dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini insya Allah, serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Saatnya saya Zubair Abu Haula dan seluruh tim konsultasi kesehatan bersama Dokter HIC Berbagi yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan dokter. Afwan.